Huna. Na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Perhatikan, huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya adalah huruf ba. Jadi huruf-huruf yang 5 itu silahkan dihafal. Jadi huruf-huruf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Semoga juga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang belum memahami ilmu tajwid ya, kemudian di rumah juga belum ada buku tajwid, maka kami menyarankan cobalah beli buku tajwid gitu ya. Jadi minimal tuh di rumah adalah 1 buku tajwid untuk pegangan kita seperti itu. Dan pembelian buku tajwidnya juga bisa melalui video yang kami buat ini. Kemudian juga ada juga di dalam video ini kami sertakan ya, untuk pembelian ada juga Al-Quran. Jadi Al-Quran yang bisa sangat bagus sekali digunakan untuk latihan melancarkan bacaan Al-Qurannya di rumah ya. Karena Al-Quran itu di bawah tulisan Arabnya ada tulisan Latinnya yang dibuat khusus ya untuk membantu agar bisa cepat lancar membaca Al-Quran. Jadi bagi yang berminat ya silahkan lihat di bagian produk yang telah kami sematkan ya. Dan jadi kalau misalkan nanti berminat silahkan dibeli. Baik, langsung mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan guna untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memperbaiki, dalam melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-38. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelah itu sama-sama kita jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga nanti bisa langsung dapat dipahami dengan mudah. Pertama di sini huna, na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 warna hitam, di situ kan dapat kita lihat ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, baris miring di atas tuh harokat fathah atau tanda baca fathah. Kemudian di bawah tanda baca fathah di situ ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di situ tuh letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca fathah begitu. Jadi secara keseluruhan cara membaca rumus 3 yang warna hitam itu, yakni kalau kita membaca Al-Qur'an apabila bertemu dengan huruf alif, yaitu ada huruf alif ya. Kemudian sebelum huruf alif, jika ada huruf yang memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Seperti itu. Contoh dalam bacaan Al-Quran tuh seperti ini. Nah, ini kita membaca Al-Quran nih. Bertemu nih kita dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Nah, cuman di sini huruf alifnya tuh disambung dengan huruf nun. Namun yang menjadi perhatian kita, yang menjadi titik fokus kita, bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Yang terpenting dulu itu ada alif. Nah, ini ada alif nih. Jika sebelum alif, sebelum itu berarti yang berposisi sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan, sebelah mana? Sebelah kanan kita, sebelah sini nih, ini. Ada alif, sebelumnya ada ini. Ada harokat fathah nih, baris satu di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah. Ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang. Madu tabi'i panjangnya 2 harokat. Hunalika da'a dibaca panjang. Masih di rumus 3 yang warna hitam, sama penjelasannya. Karena di sini ada alif nih, ya, nih. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah, sehingga huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga dibaca panjang. Madu tabi'i panjang 2 harokat. Da'a kita panjangkan. Da'a Zakaria. Huruf ra memiliki ini harokat kasrah ya, baris satu di bawah huruf harokat kasrah atau tanda baca kasrah. Maka huruf ra ini dibaca tipis, dibaca tarkik. Nah, ditipiskan huruf ra-nya. Zakaria. Huruf ya bertasydid ini. Huruf ya bertasydid, dia itu bukan idgham bi gunnah. Jadi huruf ya bertasydid yang bukan idgham bi gunnah. Atau kalau masih bingung, jika ada huruf ya bertasydid, di sininya nih, nggak ada kan di sini huruf nun sukun. Di sininya nih nggak ada kan tanwin di sini. Nah, berarti huruf ya bertasydidnya ini kita naber. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu ya, diantaranya huruf ya bertasydid. Sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi ya, daripada huruf-huruf di sampingnya, ditekan. Zakaria, Zakaria, seperti itu. Kemudian ya dibaca panjang. Nah, kenapa kok ya dibaca panjang? Pasti sudah tahu kenapa kok ya dibaca panjang, tanda panjangnya apa gitu ya. Sudah tahu pasti. Nah, masih di rumus 3 warna hitam, karena di sini ada alif. Ini ada alif. Sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Sehingga huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga ya dibaca panjang. Madu tabi'i panjangnya 2 harokat. Zakaria Rabbah. Huruf ra memiliki harokat fathah nih ya, tanda baca fathah nih. Maka ini huruf ra memiliki harokat fathah, maka dia dibaca tabkhim, dibaca tebal. Tebalkan huruf ra-nya. Rabbah, Rabbah, sehingga pangkal lidah kita tuh naik terangkat ke atas. Rabbah. Kemudian ini kalau kita berhenti di huruf H, kita baca Rabbah. Jangan dibaca Rabbahu baru berhenti, jangan, tapi dibaca Rabbah.
Mengapa begitu? Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berhenti, berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita di huruf H. Huruf H kan tidak dibaca panjang. Kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Seperti itu. Sehingga kita baca robbah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti pasti akan bertanya-tanya di dalam hati nih. Kenapa kok di huruf H dikatakan tidak dibaca panjang, sedangkan huruf H ini kan memiliki tanda panjang? Mana tanda panjangnya ini? Nah, ini namanya adalah mad silah qasirah. Karena ini huruf H dhamir yang diapit oleh dua huruf yang hidup, oleh dua huruf yang berharokat. Nah, jadi di sini nih hurufnya berharokat, bukan huruf sukun. Nah, di sini juga nih berharokat hurufnya begitu. Nah, tapi mad silah itu baik itu mad silah qasirah kah, mad silah tawilah kah begitu. Intinya mad silah berlaku tanda panjangnya ketika diwasolkan. Nah, tapi kalau diwakafkan dia tidak berlaku tanda panjangnya. Misalnya nih kita tidak berhenti di huruf H, berlaku tanda panjangnya nih mad silah qasirah dibaca dengan panjang 2 harokat. Misalnya nih robbahu qa, dilangsungkan robbahu qa, hu dibaca panjang 2 harokat. Tapi kalau diwakafkan gugur tanda panjangnya. Nah, maka dimatikan huruf hanya karena nggak dibaca panjang, karena gugur tanda panjangnya. Robbah itu kalau diwakafkan. Kalau diwasolkan baru dibaca robbahu, dipanjangkan 2 harokat. Kemudian di sini ada tanda wakaf. Ini bentuknya tuh jim kecil seperti itu ya. Ini namanya wakaf jaiz. Wakaf jaiz. Jadi maknanya itu ya boleh. Yani boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau kita menemukan tanda wakaf seperti ini, itu terserah kita sebagai pembaca. Mau berwakaf ya berhenti dulu di sini silahkan. Tidak berhenti kita teruskan bacanya ya, kita sambung bacanya, tidak berhenti di sini, kita teruskan saja bacanya juga tidak apa-apa. Jadi mau berwakaf silakan, mau diwasolkan juga silakan. Nah, boleh diwakafkan, boleh diwasolkan, begitu maknanya. Kemudian ko dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi karena pasti sudah tahu kenapa kok ko dibaca panjang. Nah, kenapa kok ko dibaca panjang? Pasti sudah tahu. Tanda panjangnya apa? Ya karena di sini ada alif. Ada alif. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah atau tanda baca fathah. Sehingga huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga ko dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau di media gambar tadi itu dirumus 3 warna hitam tuh. Qala rabbi habli, huruf ra memiliki ini tanda baca fathah ya, harokat fathah. Maka huruf ra dibaca apa tadi? Dibaca tafkhim, tebalkan huruf ra-nya. Rabbi habli, ini mantul hab. Mengapa begitu? Perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya adalah huruf ba. Jadi huruf-huruf yang 5 itu silahkan dihafal. Jadi huruf-huruf yang 5 itu apabila dia sukun atau mati, pantulkan. Jadi terjadinya qalqalah ya, terjadinya pantulan itu kalau hurufnya itu sukun atau hurufnya itu mati. Tapi kalau hurufnya itu tidak sukun ya, maka tidak terjadi qalqalah, tidak terjadi pantulan. Contoh nih, huruf ba sukun nih, pantulkan hab. Dan ini dia masuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sugro. Karena dia berada di tengah kalimat. Nah, atau supaya lebih mudah untuk kita pahami, karena dia berada di tengah bacaan kita. Beda ceritanya kalau misalnya kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berhenti, berwakaf, tepat di huruf qalqalah. Nah, tepat di huruf qalqalah, maka dia akan menjadi qalqalah kubro. Sedangkan ini kan kita nggak mungkin kan berhenti di huruf ba. Dia di tengah bacaan kita. Kita nggak berhenti di huruf ba, di tengah bacaan kita, maka itu menjadi qalqalah sugro, qalqalah kecil gitu. Rabbi habli, li dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 1 warna hitam. Cara membaca rumus 1 warna hitam, di situ kan ada huruf ya sukun tuh. Ada huruf ya, ada tanda sukun ya, huruf ya sukun, huruf ya mati. Sebelum huruf ya sukun di situ ada harokat kasroh, baris 1 di bawah tuh harokat kasroh. Kemudian di atasnya itu ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi ketika kita memahami rumus 1 warna hitam ya, yakni apabila ada huruf ya sukun, jika sebelum huruf ya sukun ada harokat kasrah,
maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang, seperti itu. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an. Di sini ini li dibaca panjang karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun, sebelah sini, sebelah kanannya ya sukun. Sebelum ya sukun di sini ada harokat kasroh nih, baris satu di bawah huruf harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingga li dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Rabbi habli min ladung. Nun sukun setelahnya huruf lam atau nun sukun bertemu dengan huruf lam. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Quran setiap, ingat ya kalimatnya setiap. Setiap kita bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap kita bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin. Harokat tanwin atau tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh, seperti yang kita lihat pada media gambar di samping itu. Nomor 1 itu baris 2 di atas huruf, itu namanya adalah fathatain, atau biasanya itu disebut juga dengan tanwin fathah atau fathah tanwin. Itu maksudnya sama saja, ini fathatain. Yakni yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah huruf, itu namanya kasrotain atau biasanya itu disebut dengan tanwin kasroh atau kasroh tanwin, maksudnya sama saja. Kemudian yang nomor 3 itu namanya dhammatain atau tanwin dhammah atau dhammah tanwin. Jadi yang perlu untuk kita ingat banget ya untuk awal-awal tuh, kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah huruf nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa gitu. Ketahui hurufnya supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Nah, di sini ada nun sukun nih. Berarti terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya perhatikan di sininya nih. Ini huruf lam. Nah, huruf lam ini huruf apa? Kita lihat media gambarnya. Huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Jadi, kalau ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 2 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Jadi hurufnya itu harus dihafal ya, harus dihafal. Supaya kita bisa menguasai hukum idgham bila gunnah. Jadi cara membaca idgham bila gunnah itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya yang dimasukkan. Di sini kan ada nun sukun nih. Bunyi nun sukunnya masukkan ke huruf lam. Melebur ke huruf lam, kita baca min ladung. Jangan dibaca min ladung, jangan, tapi dibaca mil, dimasukkan ke huruf lam. Kemudian tidak digunnahkan. Jadi baca pendek saja. Mil ladung. Nun sukun setelahnya huruf kaf. Di sini ada nun sukun, terjadi lagi hukum tajwid, berarti setelahnya huruf kaf. Huruf kaf ini huruf apa? Kita lihat media gambarnya. Huruf kaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia masuk pada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa dikatakan ab'ad? Karena dia itu jauh. Yang jauh itu apanya? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf kaf itu dia jauh, maka dikatakan ikhfa hakiki ab'ad. Huruf ikhfa hakiki semuanya itu ada 15, silahkan dihafal. Jadi nanti kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan ikhfa hakiki ab'ad itu dia terbagi menjadi 2. Hurufnya ada 2, huruf kaf dan huruf qaf, begitu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu pernah belajar ngaji ya, nanti pernah dengar gitu ya, pasti pernah dengar lah, pastilah itu. Ada orang membacanya itu cenderung berbunyi eng. Nah, itu ikhfa hakiki ab'ad itu. Jadi tidak semua ikhfa itu dibaca eng, dibaca eng gitu, enggak. Yang condong berbunyi eng tuh yakni ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf atau huruf qaf, seperti itu. Contoh kayak gini ya nih. Miladung. Nah, condong berbunyi eng dia. Miladung. Tapi ini huruf kaf ya, bukan huruf qaf. Jadi kita baca tipis. Miladung. Jangan kita baca seperti ini, miladung ditebalkan begitu, jangan, salah. Nanti itu malah ke huruf qaf jadinya. Huruf kaf ini dia tipis. Miladung kadzurriyatan thayyibah. Huruf ra memiliki harokat kasroh nih ya, dibaca tarkik, dibaca tipis. Tadi sudah kita temui di atas. Dzurriyatan, ya bertasydid kita kasih naber, ditekan. Atau misalkan contoh lain tuh ya dalam Al-Fatihah tuh, iyyaka na'budu wa ditekan-tekan gitu tuh, itu naber namanya tuh.
Ini sama gini. Dzurriyyatan thayyibah. Tanwin setelahnya huruf to. Tadi kan sudah kami katakan ya, di mana ada nun sukun atau di mana ada salah satu tanda baca tanwin, di situ terjadi hukum tajwid. Nah, ini salah satu tanda baca tanwin terjadi hukum tajwid. Di sini setelahnya huruf to. Lihat, huruf to itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia masuk pada ikhfa hakiki akrob. Kenapa kok dikatakan akrob? Karena dia dekat. Yang dekat itu apanya? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf non dengan huruf to itu dia dekat. Maka dikatakan akrob. Loh, di sini mana huruf nunnya nih gitu kan? Enggak ada huruf nunnya kan di sini. Ini tanwin ini. Tanwin itu di ujungnya itu ada huruf nunnya. Ini kan seharusnya kita baca dzurriyatan, yatan. Nah tuh di ujungnya ada huruf nunnya kan. Ban bin bun, an in un, tan tin tun. Nah, di ujungnya ada huruf nunnya. Yang tampak, yang kelihatan ketika kita ucapkan. Tapi kalau misalkan dari segi tulisan dia nggak ada huruf nunnya. Tapi kalau kita ucapkan dia tampak huruf nunnya, kelihatan huruf nunnya tuh, huruf nun sukunnya tuh kalau pada tanwin. Nah itu dari segi makharijul huruf antara nun dengan to itu dia dekat begitu. Kita baca samar dan berdengung. Ikhfa itu dibaca samar dan berdengung ya. Dzurriyyatan, di bagian talnya itu suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak ya sepanjang 2 harokat. Sama lah kayak ini tadi juga nih. Dzurriyyatan thayyibah. Huruf ya bertasydid di nabar. Ini kalau kita berhenti di sini kita baca thayyibah. Jangan dibaca thayyibat, tapi dibaca thayyibah. Mengapa begitu? Ini namanya adalah huruf ta marbutoh. Huruf ta marbutoh. Tandanya itu di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf h. Dan kaedah dalam membaca huruf ta marbutoh, apabila kita berhenti, kita berwakaf tepat di huruf ta marbutoh, maka dia menjadi huruf h. Ini kalau kita berhenti di huruf ta marbutoh, maka dia menjadi huruf h. Thayyibah menjadi huruf h. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di huruf ta marbutoh ini, baru dia menjadi huruf ta. Misalkan nih, thayyibatan in dan seterusnya, menjadi huruf ta dia. Tapi kalau berhenti menjadi huruf h seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf ya. Ini namanya wakaf jaiz, dia sama dengan di atas tadi ini sudah kami jelaskan. Thayyibah. Kemudian in, di sini ada huruf nun bertasydid. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, perhatikan catatan kecil di bawah itu. Itu catatan tujuannya supaya Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak keliru dalam menentukan hukum. Jadi catatan di bawah itu tambahan yang kami buat supaya Bapak dan Ibu tidak sampai salah dalam menentukan hukum, supaya bisa membedakan antara hukum gunnah dengan idgham. Karena nanti kalau misalkan hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Kalau hanya kami katakan seperti itu, nanti Bapak Ibu yang masih pemula dalam belajar tajwid pasti akan mengira, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya, berarti nanti hukumnya gunnah musyaddadah ya, begitu. Akan mengira seperti itu, padahal tidak. Kalau misalkan kemasukan sesuatu, misalnya nih ada huruf nun bertasydid, tapi sebelumnya ada nun sukun atau sebelumnya ada tanwin, nanti itu hukumnya idgham bi gunnah, atau sama kayak mim bertasydid juga seperti itu gitu. Nah, jadi supaya tidak keliru, kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Jadi catatan itu yang di bawah itu nggak ada hubungannya dengan terjadinya hukum gunnah di atas, itu nggak ada hubungannya. Nah, jadi itu tujuan catatan di bawah itu fungsinya untuk membedakan supaya tidak sampai salah dalam menentukan hukum seperti itu. Jadi kalau ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah gitu. Catatan kecil di bawah itu nggak perlu dijelaskan gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham, sudah tahu nih cara membedakannya, udah jangan gunakan catatan kecil di bawah itu, sudah paham gitu kan ya. Misalnya kayak gini ya. Ini kan di sini ada huruf nun bertasydid nih. Ada huruf nun, ada tanda tasydidnya nih. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Kita sudah tahu nih, huruf nun bertasydid ini, di sini ada huruf nun bertasydid nih. Untuk ngecek betul enggak nih huruf nun bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah, atau jangan-jangan idgham bi gunnah gitu kan. Ini masih pemula misalnya, belum tahu tentang hukum idgham gitu. Nah, maka ada huruf nun bertasydid. Nah, kita lihat di sininya nih,
Di sininya nih kan ini nggak ada di sini nun sukun. Ada nggak di sini nun sukun? Nggak ada. Di sini ada nggak tanwin? Nggak ada. Maka dapat kita pastikan huruf nun yang bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah seperti itu. Karena nanti kalau ada huruf nun bertasydid, tapi sebelum huruf nun bertasydidnya itu misal ya. Misalnya di sininya nih misalnya ada nun sukun atau misalnya di sininya nih ada tanwin. Maka huruf nun yang bertasydidnya itu nanti hukumnya adalah idgham bil gunnah seperti itu. Maka supaya tidak keliru kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Ini nun bertasydid. Sebelum huruf nun bertasydid di sininya nih ya. Sebelah kanan huruf nun bertasydid di sini nggak ada nun sukun, nggak ada tanwin. Nah, maka dapat kita pastikan ini huruf nun yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, seperti itu. Nah, itu supaya tidak keliru dalam menentukan hukum gitu. Tapi bagi yang sudah paham ya nggak perlu lagi ngelihat catatan kecil di bawah itu gitu. Nah, itu sengaja kami buat supaya itu lebih memudahkan saja begitu. Supaya tidak sampai salah keliru, tidak sampai keliru dalam menentukan hukum begitu. Nah, ini karena dia ini gunnah kita gunnahkan. Jadi di bagian in-nya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Innaka sami, di bagian in-nya suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nanya pendek ya, in-nya yang kita tahan, kita gunnahkan. Innaka sami. Mi dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Penjelasannya sama dengan di atas ini tadi. Kenapa kok mi dibaca panjang? Pasti sudah tahu nih alasannya kenapa kok mi dibaca panjang. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat kasrah. Maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang. Sehingga mi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Sami'ud du'a. Di sini ada alif lam setelahnya huruf dal. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian setelah huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Coba perhatikan. Huruf lam, huruf dal, huruf dal. Huruf dal termasuk salah satu kumpulan daripada huruf syamsiyah yang 14 itu kan. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf dal. Dikarenakan huruf dal ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam bertemu dengan huruf dal, huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca idgham. Jadi dari au langsung masuk ke huruf dal ini ya. Jadi kalau ada huruf lam nggak ada tanda bacanya, ini ada huruf lam nih nggak ada tanda bacanya kan. Nah, itu lamnya itu lam syamsiyah tuh. Sami'ud du'a. Dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad wajib seperti itu? Perhatikan media gambar di samping ya. Kita lihat lagi rumus 3 warna hitam. Nah, sudah diperhatikan ya rumus 3 warna hitam. Tadi sudah kami jelaskan rumus 3 warna hitam tuh. Pasti sudah tahu cara membacanya. Nah, karena di sini ada ini, ada alif nih. Ada alif. Sebelum alif ada ini nih, ada tanda baca fathah, ada harokat fathah. Sehingganya huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga a dibaca panjang. Nah, a dibaca panjang mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah. Tapi dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib muttasil itu wajib dibaca minimal panjangnya 4 harokat. Jadi dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Akan tetapi kalau mad wajib muttasilnya itu kita wakofkan, maka boleh dibaca sampai dengan 6 harokat. Seperti itu. Nah, ini kan mad wajib muttasilnya kita berwakof nih di huruf hamzahnya nih. Nah, kita berhenti di huruf hamzahnya nih ya. Maka ini boleh kita baca sampai dengan 6 harokat. Jadi boleh dibaca 4 harokat, 5 harokat ya, sampai dengan 6 harokat. Nah, doa seperti itu. Nah, kemudian mungkin nanti akan bertanya-tanya, ini boleh nggak kalau misalkan disebut dengan mad arid li sukun? Nah, ini dari segi sebab, dari segi syarat juga terpenuhi kalau misalkan disebut dengan mad arid li sukun. Karena di sini ada alif sebelumnya harokat fathah, jadi mad tabi'i, ini mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Maka dari segi sebab terpenuhi kalau ini disebut dengan mad arid li sukun. Namun ada yang tidak terpenuhi dari mad arid li sukun. Apa itu panjangnya? Panjangnya harus tetap mengikuti kaidahnya mad wajib. Panjangnya harus
mad arid li sukun itu kan biasa dibaca dengan panjang 2 harokat, 2 harokat, ya 4 harokat atau 6 harokat begitu. Tapi ini tidak boleh dibaca dengan 2 harokat karena mad arid li sukunnya terjadi pada mad wajib. Nah begitu. Nah, jadi mana yang lebih utama nih, disebut mad arid li sukun atau tetap disebut mad wajib? Ayo. Nah, ya tetap disebut mad wajib begitu. Karena kalau disebut mad arid li sukun nanti ada yang nggak terpenuhi panjangnya tadi itu, harus tetap mengikuti kaidahnya mad wajib. Nah begitu. Tapi mau dibilang ini mad wajib, mau dibilang mad arid li sukun, ya nggak apa-apa, ya betul juga. Yang terpenting itu kaidah panjangnya tadi. Nah, jangan dibaca dengan 2 harokat ya. Jadi boleh dibaca 4, 5 harokat ya, boleh juga dibaca 6 harokat. Karena mad wajibnya itu kita wakafkan seperti itu. Kemudian ini kalau ini kan berwakaf, kita baca doa. Jangan dibaca doai, jangan, tapi dibaca doa. Mengapa begitu? Jadi kalau huruf hamzahnya ini kita matikan, kita sukunkan. Mengapa kok dimatikan, kok disukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf ya, berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita di huruf hamzah. Untuk di sini kan huruf hamzah tidak dibaca panjang. Jadi karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingga ini kita baca doa seperti itu. Kemudian di sini kita kasih naber ya. Jadi huruf hamzah ini sukun ya, kita kasih naber. Doa. Seperti itu. Seperti itu. Naber itu apa? Tadi sudah kami jelaskan. Baik, sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.